sinyal nih yang paling parah ya. Saya nggak tahu penyebabnya apa, karena halo teman-teman, kali ini saya mau bahas nih Pixel 3a. Ya, jadi Pixel 3-nya sudah terjual, kemarin teman-teman udah lihat di tab komunitas ya. Langsung dibeli oleh teman kita dari Salatiga, kemarin cepet ya, karena unitnya itu cukup bagus. Saya pakai pribadi dan ya karena saya bingung juga setelah jual itu pengen ganti apa ya. Akhirnya saya ambil Pixel 3a karena saya lagi menghemat budget. Hasil penjualan itu saya sisihkan lah ya untuk sedikit tabungan, lalu saya belikan ini. Bingung juga mau beli HP apa, karena pengen ngerasain Android 12 juga. Nah, langsung aja nih ke topik utamanya. Android 12 final rilis. Nah, jadi sebelumnya saya mau cerita sebentar. Saat saya beli HP ini, posisinya itu ada di Android 9 atau Android Pie. Di situ langsung diarahkan ya, ketika connect WiFi diarahkan ke Android 10. Lalu saya update lah, ternyata itu sudah ngedownload sebenarnya Android 10-nya, tinggal restart aja. Nah, setelah Android 10-nya terinstall, lalu ada notif lagi ke Android 11. Saya pikir akan update satu persatu tuh, per patch gitu ya, per bulan. Soalnya pengalaman sebelumnya itu di Android 11, kalau mau Android 12 beta itu harus mentokin dulu tuh sampai patch keamanan terakhir. Ternyata itu enggak, jadi dari Android 10 langsung dapat update besar ke Android 11. Nah, setelah Android 11-nya selesai, ternyata saya juga langsung dapat upgradean Android 12. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen upgrade ke Android 12 dari Android Pie, mungkin akan sama langkah-langkah yang dilakukan, yaitu tinggal cek menu setting aja ya untuk cek update. Di situ langsung nanti ada update besar. Nah, itu ukurannya besar-besar semua ya. Jadi sekitar 1,5 GB masing-masing sama dari Android 10, 11 dan 12 semuanya sama. Nah, sekarang posisinya ada di Android 12 ya. Ini pembaruannya di 5 Oktober 2021. Ini yang terbaru dan merupakan nomor build-nya SP1A. Ini final ya. Android 12 stabil yang dirilis berbarengan dengan Pixel 6 dan Pixel 6 Pro. Lalu apa nih yang ada di sini yang saya sudah pakai kurang lebih ini udah mau 2 hari ya, 2 hari lebih lah saya pakai di sini. Yang pertama jelas ada widget ya. Widget yang sudah diperbarui sebenarnya dari Android 12 beta 5, yaitu widget jam ini. Nah, ini sudah ada pilihannya sesuai dengan tema yang ada di sini. Ada 4 ya, ada 4 pilihan, kalian bisa pilih. Sebenarnya ini juga lagi jadi tren ya, orang lagi pada suka pasang widget ini di Android 12 mereka. Selain itu juga ada widget cuaca, nih kalau kalian mau pasang ke widget, terus ke Google. Nah, jadi kalau banyak yang nanya kemarin, itu cara nampilin widget cuacanya gimana? Kalian cari aja di widget Google ini. Di sini ada 2 pilihan, ada yang pakai nama kota nih, atau yang hanya untuk temperaturnya aja. Udah ya, ini hanya 2 opsi ini sih yang sejauh ini saya ketahui. Nah, kadang kalau pertama kali kalian pasang itu nama kotanya belum langsung muncul ya. Dia butuh waktu beberapa lama lah, mungkin beberapa jam nih, tadi baru ada. Sebelumnya nggak ada juga. Setelah itu widget ini, At a Glance. Nah, At a Glance itu sudah mulai bisa diatur ya, settingannya udah ada. Sebelumnya kan kosong ya, hanya menampilkan ini nih, enable atau nggak enable-nya. Nah, di sini kalian juga bisa pilih apa yang mau ditampilkan. Jadi semuanya bisa kalian kontrol lebih jauh lagi. Nah, Google Drive juga dapat nih widget, terus sama catatan keep. Nah, ini catatan keep juga dapat ya. Kalian pilih akunnya. Nah, ini kalau kecil kayak gini, karena ini nggak muat ya ruangnya, saya kecilin yang ini. Ini dibesarkan. Nah, pokoknya ada berbagai macam model ya. Yang paling besar ya tadi yang kayak di iklan-iklannya Android 12 itu. Nah, seperti ini. Jadi untuk widget sebenarnya bisa kalian dapatkan kalau sudah di beta 5 tuh dari update Play Store. Jadi nggak harus menunggu 12 final atau 12 stabilnya ya. Tapi kalau sekarang kalian update sudah pasti langsung dibawa ke Android 12 yang final. Nah, oke ya, setelah itu ada suara notif. Nah, kemarin tuh ada updatean juga untuk nada dering. Jadi kalau kalian masuk ke pengaturan, terus suara dan getaran,
Misalnya kalian mau pilih nada dering ponsel, misalnya kalau ada yang telepon masuk. Nah ini baru nih, tampilannya baru. Jadi sebelumnya nggak kayak gini ya. Dan ada nada atau ringtone baru yang ditambahkan, tapi saya belum hafal ya mana yang baru mana yang lama. Soalnya saya jarang banget gonta-ganti ringtone buat telepon gitu ya. Saya ya kadang malah dari beli tuh nggak pernah saya ganti, standar aja gitu. Kalau dulu kan suka banget tuh ganti ringtone panggilan atau telepon tuh dengan lagu-lagu kesukaan. Sekarang udah males ya kayak gitu. Nah, selain dari widget-widget itu, sebenarnya ada beberapa updatean minor ya, yang kadang nggak terasa tapi tiba-tiba udah update aja gitu. Kayak misalnya tampilan telepon di sini. Nah, ini kan tombol-tombolnya udah ngikutin ke wallpaper atau desain material view itu ya. Di sini juga selain telepon ada perpesanan atau message atau SMS juga udah ngikutin tema material you. Jadi beberapa aplikasi bawaan tuh sudah benar-benar didesain kayak Android 12 yang ada di iklannya Google itu ya. Dari beberapa yang dikeluhkan ada nih, yang pertama adalah aplikasi My Telkomsel. Ini permasalahannya sebenarnya bisa diatasi dengan kalian download di APK Pure. Nah, kalau sudah download di APK Pure, kalian tinggal login aja seperti biasa. Setelah itu kalian jangan update dulu tuh, karena dia nggak bisa diupdate sebenarnya. Yang penting normal kan, bisa dipakai. Kalian juga masih bisa beli kuota, ngecek pulsa gitu. Jadi masih pakai versi yang lama. Nah, ini nggak tahu nih sekarang. Terakhir saya install tuh nggak bisa. Apakah sekarang bisa, atau kalau nggak bisa ya nggak bisa. Berarti kalian harus download APK Pure ya dari Google. Gak usah dari Play Store dulu. Menurut saya sih aman-aman aja ya. Sinyal nih yang paling parah ya. Saya nggak tahu penyebabnya apa, karena kondisi masing-masing HP itu kan berbeda ya. Dari dia sebelum update itu ngapain dulu, atau dia melakukan settingan apa, apakah disetting ke LTE only atau apa, saya nggak tahu ya. Jadi setelah update ke Android 12, banyak sekali yang mengalami sinyalnya hilang. Nah, penyebabnya ya jelas itu kena begal IMEI ya, atau IMEI-nya keblokir. Sudah jelas, mau dipakai cara apapun tetap nggak bisa, kecuali kalian pakai jasa unblock IMEI. Nah, unblock IMEI ini banyak yang naik juga bang, cari rekomendasi dong jasa unblock IMEI yang amanah atau yang cocok harganya, atau harganya yang cukup murah. Kalian tinggal cari aja di grup itu kan, karena banyak yang terjadi, pasti akan ada yang membaca peluang itu. Nah, kisaran harganya biasanya yang 3 bulan itu 150.000 sampai 175.000, garansi 3 bulan. Kalau yang lifetime atau seumur hidup itu biasanya di atas 700.000. Kalau kalian juga masuk ke grupnya iPhone ya di Facebook, misalnya kalian masuk ke Apple iPhone Indonesia gitu. Nah, di situ ada yang jasa unblock IMEI untuk semua merek HP ya. Kalian bisa bayar, saya cek itu di harga 875 ribuan untuk yang garansi seumur hidup. Dan kalau yang 1 tahun itu harganya sekitar 400 sampai 500 ribu. Nah, itu kalian silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan. Dan mungkin ini menjadi masalah besar ya. Kalau kalian nggak butuh-butuh banget di Android 12 ya, untuk cari amannya aja stay di Android 11 aja nggak apa-apa. Daripada sinyalnya hilang, kalian harus keluar budget lagi buat unblock IMEI kan, dananya jadi terkuras lagi gitu ya. Nah, untuk kestabilan performanya sejauh ini nggak ada masalah ya. Di saya WA. Nah, WA ini kemarin sempat video call, itu kembali lagi seperti waktu di Android 11, gambarnya ngeblur untuk kamera depan. Nah, itu saya penyebabnya belum tahu, apakah dari aplikasi WA-nya, tetapi kalau di HP lain itu kan WA nggak ngeblur. Tapi kan di HP lain nggak, di Android 12. Nah, itu penyebabnya belum tahu. Kemarin di Pixel 3, di Pixel 3 biasa ya, itu waktu di Android 12 beta 5, video call-nya di HP saya itu normal, nggak ngeblur. Nah, ini kembali lagi nih di Pixel 3a, atau emang hanya di Pixel 3a aja yang ngeblur ya, saya nggak tahu. Silakan share teman-teman yang sama-sama ngeblur, mungkin punya solusinya atau apa. Dan aplikasi lain ya, kayak M-Banking di saya BCA aman. Nah, untuk bank lain saya kurang tahu. Terus untuk aplikasi YouTube katanya sih ada yang bermasalah ya, tapi sejauh ini di saya nggak ada masalah sih.
lancar-lancar aja, semuanya normal, volume juga lancar, normal, nggak ada volume yang kadang kan tiba-tiba besar, tiba-tiba kecil gitu ya, tapi ini normal sih. Dan juga untuk volume panggilan juga nggak ada masalah. Dan untuk performa kameranya menurut saya bagus-bagus aja, tapi ini kerasa banget performanya ketika saya pakai Pixel 3 kemarin, terus pindah ke Pixel 3a. Di sini rada nge-lag ya, kerasa banget sih emang. Terasa sedikit berat. Kalau di Pixel 3 itu kan karena chipsetnya pakai flagship 845, dia nggak terasa nge-lag kalau buka kamera, kecuali kalau pas lagi panas ya. Kalau siang hari terik itu baru kerasa nge-lag. Kalau di sini nggak, baru buka aja kadang udah agak processing kayak gitu. Nah, videonya kalau di Pixel 3a itu 30 fps sama 60 fps nya bisa di lock ya. Kalau di Pixel 3 harus pakai Gcam-PX ya, atau MWP. Nah, untuk hasilnya di Pixel 3 ini menurut saya sih baik-baik aja, tidak ada penurunan. Ini ya untuk potretnya, di sini sangat jelas detail ke kulit. Terus untuk belakangnya memang nggak begitu rapi sih, tapi ini oke lah, karena saya ngefotonya juga asal jepret aja. Tapi kalau untuk dinikmati di sosmed atau di layar HP ini udah cukup banget. Nah, ini juga, ini untuk potretnya bagus, gambarnya juga tajam. Oke, saya kira sih di sisi kamera nggak ada masalah ya untuk di Android 12 final ini. Lalu bagaimana dengan ini nih, fitur-fitur yang ada tuh kan, yang bawaannya udah ada nih, kayak perekam layar dan lain-lain. Nah, di sini perekam layar kalian juga udah bisa pilih mau audio perangkat, mikrofon, atau dua-duanya. Nih, berjalan normal, nggak ada masalah. Dan interface-nya mulai pada berubah ya. Ini bisa pilih tema, kalkulatornya bagus, terus icon jamnya menurut saya agak baru sih ini. Kemarin nggak kayak gini soalnya. Di sini material U-nya tuh udah kerasa banget. Nah, untuk wallpaper nih, tadi ada yang nanya juga, Bang, saya buka wallpaper kok wallpapernya pada hilang semua, nggak ada. Itu terjadi biasanya kalau kalian nggak ada koneksi internet. Nah, wallpaper ini harus ngelot ke internet ya, karena dia online. Jadi kalau kalian mau buka harus koneksi pakai data atau ke wifi, kayak gitu. Sisanya nggak ada masalah menurut saya, sejauh pemakaian saya ya. Jadi itu saja sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Coba saya cek lagi, tadi saya cari di komunitas itu posting beberapa fakta tentang Android 12. Nih, sebelumnya juga ada yang bootloop ya, itu saya nggak tahu kejadiannya karena apa. Jadi dia update dari Android 12 beta 5 ke Android 12 stabil yang ukurannya cuma 1,5 MB. Nah, setelah update pas restart itu bootloop, jadi bolak-balik di menu Android gitu ya di awal itu. Oke teman-teman, semoga video ini tetap membantu. Jadi kalau kalian masih ragu dengan Android 12, ya nggak usah diupdate dulu, karena ini cukup banyak yang kena Vega 5 itu cukup banyak ya. Jadi pertimbangkan baik-baik. Kalau kalian udah siap dengan segala risikonya ya nggak masalah. Kecuali juga kalau seller kalian menggaransi email seumur hidup. Jadi itu salah satu solusi juga. Kalau kalian belinya di seller-seller tertentu yang memang berani garansi, ya udah silahkan update aja, nggak ada masalah. Terima kasih sudah menonton. Nanti saya akan update lagi sejauh pemakaian beberapa waktu ke depan. Kayaknya bulan depan juga akan ada updatean lagi, mungkin ya di update patch keamanan. Kita lihat apakah ada peningkatan lagi di Android 12 ini yang stabil, dan akan saya sampaikan di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.